Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmasi Komunitas pertemuan ke-13 dan 14 dengan judul Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bersama saya Apotekar Cynthia. Referensi yang bisa teman-teman baca ada dari buku pegangan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional, Panduan Layanan BPJS Kesehatan, kemudian dari Henny Juhaini 2007 tentang asuransi kesehatan dan managed care, kemudian dari Roni Rifai 2009 tentang Indonesia Diagnosis Related Group dan info BPJS Kesehatan dari edisi 8 tahun 2014. Outline yang akan kita bahas adalah yang pertama terkait dengan JKN, kemudian Formularium Obat Nasional atau Fornas, kemudian BPJS Kesehatan, kemudian yang terakhir adalah DRG dan CBGs. Yang pertama kita bahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Sejarah perkembangan JKN dalam sidang ke-58 tahun 2005 di Jenewa, yaitu World Health Assembly atau WHA, menggarisbawahi perlunya pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada mereka terhadap risiko keuangan. Jadi jangan sampai sudahlah pasiennya sakit, kemudian pasiennya tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan yang mahal dan tidak bisa diprediksi tentunya ya. Kemudian WHA ke-58 mengeluarkan resolusi yang menyatakan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan melalui Universal Health Coverage diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial. Yang mana materi terkait asuransi kesehatan sosial ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila, terutama sila kelima, juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi kesehatan perorangan. Usaha tersebut sebenarnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan ya. Yang pertama itu melalui PT Askes Persero dan PT Jam Sostek Persero yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Kalau yang pegawai swasta ini yang PT Jam Sostek ya. Kemudian untuk yang pegawai negeri sipil, pensiunan PNS, veteran itu melalui Persero. Kemudian untuk masyarakat miskin dan tidak mampu itu melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas dan Jamkesda atau Jaminan Kesehatan Daerah ya. Ini juga sudah kita bahas sedikit di pertemuan sebelumnya. Namun skema-skema tersebut tadi ya, PT Askes, Jamsostek, Jamkesmas, dan Jamkesda itu masih terfragmentasi atau terbagi-bagi, di mana sehingga biaya pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali ya. Selain itu juga tadi hanya dikhususkan pada pegawai negeri sipil ya, kemudian pensiunan, veteran, dan pegawai swasta dan masyarakat miskin dan tidak mampu. Bagaimana dengan masyarakat yang ada di tengah-tengah atau masyarakat mandiri yang dia punya usaha sendiri atau pegawai wira swasta gitu ya. Kalau wira swasta kan dia tidak masuk ke dalam golongan yang tadi gitu ya, sehingga ini tadi makanya masih terfragmentasi dan terbagi-bagi dan tidak merata ya. Demikian pula biayanya itu sulit dikendalikan. Maka pada 2004 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau disingkat dengan SJSN. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial atau disingkat dengan BPJS ya. Jadi BPJS ini adalah tempat untuk poolingnya ya, pooling preminya ya atau penyelenggaranya. Programnya namanya adalah JKN. Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi sekarang BPJS itu ada dua, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ya, untuk yang
Jadi sudah nggak ada lagi ya Askes, jam sostek, jam kesmas, jam kesda, sekarang tuh sudah nggak ada lagi ya. Untuk yang kesehatan itu digabung menjadi satu, namanya diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ya. Sedangkan untuk yang ketenaga kerjaan ini istilahnya adalah diselenggarakan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan ya. Apa pentingnya JKN ya? JKN penting karena adanya ketidakpastian atau uncertainty yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ketidakpastian seperti sakit, kita tidak tahu kapan kita akan mengalami sakit. Kalau kita sakit pun kita tidak tahu berapa biaya yang akan dikeluarkan. Bisa jadi biaya yang dikeluarkan itu sangat tinggi gitu. Sakit bisa datang kapan saja tanpa disangka. Sakit bisa datang ketika kita masih dalam usia produktif, bisa bekerja, berpenghasilan cukup, sehingga saat itu mungkin masih mampu menjangkau biaya kesehatan. Sakit juga bisa datang ketika sudah tua, penghasilan sudah menurun, atau menjadi tidak berpenghasilan lagi karena sakit. Awalnya berpenghasilannya masih muda berpenghasilan, namun karena sakit menjadi tidak berpenghasilan. Maka perlu cara untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang memadai, terjangkau kapan saja dan di mana saja. Asuransi kesehatan ini mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantongnya sendiri atau out of pocket dalam jumlah yang sulit diprediksi dan kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar. Tapi yang diperlukan adalah asuransi kesehatan sosial ya yang dibutuhkan ya, atau jaminan kesehatan nasional atau JKN. Mengapa? Karena premi asuransi kesehatan yang komersial itu biasanya relatif tinggi sehingga tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Kemudian selain itu juga manfaat yang ditawarkan oleh asuransi kesehatan komersial umumnya juga terbatas ya. Kemudian apa manfaat dari JKN ya? JKN memberikan manfaat yang komprehensif dengan premi yang terjangkau, menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu sehingga peserta bisa mendapatkan pelayanan yang bermutu, memadai dengan biaya yang wajar dan terkendali. Biayanya itu bukan terserah dokter atau terserah rumah sakit ya. Kemudian juga manfaatnya adalah menjamin sustainabilitas atau kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Kemudian manfaat yang lain adalah memiliki portabilitas sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, untuk melindungi seluruh warga, kepesertaan asuransi kesehatan sosial atau JKN ini bersifat wajib ya. Jadi kalau kalian punya KTP Indonesia WNI, maka kalian wajib kepesertaannya di JKN ini. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. JKN yang dikembangkan di Indonesia ini merupakan bagian dari SJSN karena sudah ada undang-undangnya ya. SJSN ini diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib atau mandatori berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Kemudian apa saja prinsip dari JKN? Yang pertama adalah prinsip kegotong royongan. Artinya peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu. Ya. Karena nanti ini sistem pembayarannya itu tergantung dari jumlah pendapatannya ya. Kemudian peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko sakit ya. Karena kan pembayarannya rutin setiap bulan ya. Meskipun kita saat ini tidak sakit gitu ya, tapi kita tetap harus membayar preminya. Nah, nanti karena prinsipnya adalah gotong royong, premi yang kita bayarkan saat ini ketika kita sedang sehat itu digunakan untuk membiayai pengobatan orang lain yang saat ini sedang sakit gitu, atau berisiko tinggi mengalami sakit gitu ya. Jadi sistemnya gotong royong. Nanti ketika kita sakit ya, misalnya ya saat ini kita mengalami sakit, maka kita bayar preminya per bulan gitu ya. Misalkan untuk kelas 3 42.000 misalnya.
Sedangkan biaya pengobatan yang kita dapatkan itu bisa saja lebih dari itu gitu ya. Kemudian dari mana uangnya? Uangnya adalah dari orang lain yang saat ini sedang sehat dan tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan seperti itu ya. Maka peserta yang sehat itu akan membantu yang sakit. Karena kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk, maka jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip yang kedua adalah prinsip nirlaba, yaitu non-profit ya. Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah nirlaba ya, atau non-profit atau bukan untuk mencari laba atau bukan for profit oriented ya. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Prinsip selanjutnya adalah prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. Kemudian prinsip yang keempat adalah portabilitas. Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya saat ini kepesertaan kalian di Kota Mataram ya, kemudian kalian pindah ke provinsi lain misalnya, kalian tetap bisa memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan ini atau program JKN ini asalkan kalian mengurus kepindahan gitu ya, kepindahan ke lokasi yang baru. Kemudian nanti akan dipilihkan Vaskes tingkat 1 yang terdekat dengan tempat pindah kalian yang baru gitu. Yang kelima, prinsip kepesertaannya bersifat wajib agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Selanjutnya, prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan dari peserta. Prinsip selanjutnya adalah prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial. Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan dari peserta. Kemudian apa saja pelayanan dari JKN? Ada 2 jenis pelayanan yang diselenggarakan untuk peserta JKN ya, yaitu berupa pelayanan kesehatan yang berupa manfaat medis serta akomodasi dan ambulan atau manfaat non medis. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan pertama-tama harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu ya. Tingkat pertama ini meliputi puskesmas, kemudian klinik dan dokter praktik keluarga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bila peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka hal itu harus dilakukan melalui rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, kecuali misalnya dalam keadaan kegawat daruratan medis itu bisa langsung ke vaskes lanjutan ya, seperti rumah sakit. Kemudian manfaat jaminan kesehatan nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medisnya. Manfaat pelayanan promotif dan preventif ini meliputi pemberian pelayanan yang pertama, penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang kedua, imunisasi dasar, meliputi Bacille Calmette-Guerin atau BCG, kemudian difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B atau DPTHB, polio, dan campak. Ini imunisasi dasar untuk bayi ya, bisa didapatkan di puskesmas atau posyandu. Kemudian yang ketiga, keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi, yang bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Nah, vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.
Kemudian yang keempat, screening kesehatan. Screening kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Kemudian ada juga manfaat yang tidak dijamin oleh JKN, program JKN, yaitu yang pertama adalah tindakan ataupun pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian pelayanan di luar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian pelayanan yang tujuannya adalah untuk kosmetik, misalkan untuk mempercantik gitu ya, atau yang berkaitan dengan kosmetik lah ya, mempercantik, memperindah itu nggak ditanggung ya. Kemudian general check up, termasuk juga pengobatan alternatif. Kemudian pengobatan untuk mendapatkan keturunan atau mengatasi masalah infertilitas. Kemudian pengobatan impotensi. Kemudian pelayanan kesehatan pada saat bencana, karena kalau pada saat bencana ini bukan lagi oleh BPJS ya, tapi langsung diatur oleh dan dikelola oleh negara ya, jadi nggak terkait lagi dengan BPJS Kesehatan. Jadi nggak perlu ada rujukan dan bla bla bla, jadi langsung aja ketika ada bencana pelayanan kesehatan itu langsung dapat diberikan. Nanti yang membiayai itu adalah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian yang ketujuh adalah pasien dengan bunuh diri atau penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri, bunuh diri, atau narkoba. Itu nggak ditanggung ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah terkait formularium obat nasional atau Fornas. Pemerintah melalui Kemenkes menyusun Fornas, yaitu berupa daftar obat pelayanan kesehatan. Fornas menjadi acuan penetapan penggunaan obat dalam program JKN agar penggunaan obat bisa rasional atau sesuai dengan kebutuhan medisnya. Selain itu, penggunaan Fornas dapat mengendalikan mutu dan biaya pengobatan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan kepada pasien menjadi optimal. Ya, jadi setiap melayani pasien BPJS Kesehatan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit, untuk persiapan obat-obatannya itu mengacu atau melihat pada daftar yang ada di dalam formularium nasional ini ya. Fornas dapat mempermudah dalam perencanaan dan penyediaan obat serta meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Formularium nasional daftar obat ini disusun oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional. Obat yang masuk dalam Fornas ini disertai dengan bukti ilmiah yang mutakhir, paling berkhasiat, aman, harga terjangkau, sehingga menjadi acuan untuk penulisan resep dalam program jaminan kesehatan nasional ya. Memang lebih banyak isinya Fornas itu adalah obat-obatan generik ya. Namun obat generik yang murah itu bukan berarti murahan ya, karena dalam proses pembuatannya, dalam proses produksinya, obat generik itu sudah melalui tahapan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, sama halnya dengan obat paten ya. Harus juga lulus atau disertai dengan CPOB, sertifikat CPOB ya. Jadi obat generik maupun obat generik berlogo obat generik maupun obat merek dagang ya, itu kandungannya sama saja ya. Kandungannya sama saja, maka khasiatnya juga sama. Cuman yang obat generik berlogo itu dia memang harganya lebih terjangkau ya. Kemudian daftar obat formularium tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk e-katalog ya. Ini nanti bisa dibuka di komputer masing-masing dari fasilitas kesehatan. Misalkan mau melakukan pengadaan atau misalnya mau melakukan persiapan ya. Kemudian juga kalian juga bisa mendownload formularium nasional ini ya. Tinggal googling, ketik formularium nasional, nanti akan muncul PDF-nya. Itu bisa kalian googling ya. Nah, e-katalog ini dipastikan dapat digunakan baik oleh layanan kesehatan maupun masyarakat untuk mengetahui daftar obat yang termasuk dalam formularium nasional tersebut. Nanti akan saya berikan contohnya ya. Fornas memperbolehkan yang namanya auto switching atau penggantian obat secara otomatis oleh instalasi farmasi atau apoteker ya.
yang mana penggantian obat dengan obat yang mempunyai kandungan yang sama untuk menekan biaya obat ya. Sistem ini akan menekan biaya kesehatan jadi rasional dan lebih cost efektif ya. Semisal yang di dalam resepnya itu adalah misalnya Dumol, misalkan kita tahu Dumol itu isinya adalah paracetamol, maka nanti apoteker ya itu bisa men-switch ya, atau auto switching dari Dumol tadi ke paracetamol yang generik, karena kan kandungannya sama-sama paracetamol seperti itu ya. Obat-obatan yang tersedia di rumah sakit ini sudah masuk dalam Fornas ini tadi maksudnya ya, juga sudah masuk dalam paket tarif INA-CBGS atau Indonesia Cash Based Group. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Dan peserta seharusnya tidak membeli lagi obat di luar dengan uangnya sendiri atau out of pocket, tapi sudah mendapatkan langsung obatnya di fasilitas kesehatan tersebut sesuai dengan paket INA-CBGS-nya tadi. Sedangkan di fasilitas kesehatan seperti dokter praktik swasta, itu obat sudah masuk dalam kapitasi ya. Biasanya dokter praktik swasta ini dia tidak memberikan obatnya langsung ke pasien, tapi dia akan memberikan arahan untuk mengambil obatnya di apotek yang bekerja sama dengan dokter praktik swasta tadi atau di apotek rujuk balik gitu ya. Nah, kecuali obat rujuk balik ke fasilitas kesehatan primer untuk penderita diabetes mellitus dan hipertensi kronik yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini adalah contoh ya, kalau misalkan kalian download nanti Fornas, bentuknya akan seperti ini ya, Kepmenkes RI nomor sekian. Ini tahun ini yang terbaru tahun 2021, ada juga tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Tentangnya adalah formularium nasional ya. Nanti isinya kurang lebih seperti ini ya, kelas terapi. Ada kelas terapi, kemudian ada subkelas terapi, nama generik, sediaan, kekuatan, dan restriksi penggunaan. Nah, misalkan seperti ini, carbamazepin ya. Carbamazepin ini sediaannya adalah ada yang tablet, ada yang sirup ya. Yang tablet ini kekuatannya 200 mg, kemudian yang sirup ini kekuatannya adalah 100 mg dalam 5 ml ya. Nah, kemudian kolom selanjutnya adalah fasilitas kesehatan. Ini ketersediaannya di tingkat 1, vaskes tingkat 1 seperti puskesmas, klinik, dan dokter, di puskesmas dan klinik ya. Kemudian kalau yang tingkat 2 itu adanya di di rumah sakit ya. Rumah sakit termasuk rumah sakit rujukan. Nah, misalkan seperti ini, carbamazepin tablet 200 mg ini bisa diresepkan di vaskes tingkat 1, tingkat 2 maupun tingkat 3 ya. Baik yang tablet maupun yang sirup. Nah, peresepan maksimalnya adalah kalau yang tablet itu maksimal diresepkannya 120 tablet per bulan. Kalau yang sirup maksimal 4 botol per bulan per pasien ya. Nah, kemudian contoh lainnya adalah clonazepam. Ini bentuk sediaan tablet kekuatan 2 mg. Nah, ini karena yang dicentangnya hanya tingkat 2 dan tingkat 3, maka clonazepam ini hanya bisa diresepkan di rumah sakit ya. Tidak bisa diresepkan di vaskes tingkat 1 seperti puskesmas, klinik maupun dokter praktik ya. Nah, clonazepam tadi hanya bisa diresepkan di rumah sakit ya, dengan peresepan maksimalnya adalah 30 tablet per bulan ya. Kurang lebih seperti inilah nanti tampilan dari formularium nasional. Kemudian kita lanjut ke materi terkait BPJS Kesehatan. Kita mulai dari kepesertaan BPJS Kesehatan ya. Kepesertaannya yang pertama adalah peserta PBI atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Kemudian yang kedua ada peserta bukan PBI, ini adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu ya, bukan orang yang tidak mampu, yang terdiri dari yang pertama pekerja penerima upah dan anggota keluarganya yang terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta, dan pekerja yang tidak termasuk huruf A sampai dengan huruf F yang menerima upah ya. Jadi
yang bukan PBI itu ada yang pekerja tapi dia menerima upah dari atasannya, misalnya seperti itu ya. Ini udah mencakup PNS dan pegawai swasta ya. Kemudian ada pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri ya, atau pekerja yang tidak termasuk huruf A yang bukan penerima upah. Misalnya orang yang wirausaha ya, yang dia punya usaha sendiri, maka dia tidak menerima gaji dari siapapun karena dia wirausaha ya, orang yang berdagang misalnya. Kemudian pekerja sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat selama 6 bulan. Kemudian yang ketiga, bukan pekerja dan anggota keluarganya yang terdiri atas investor, pemberi kerja, penerima pensiun. Kalau penerima pensiun dan veteran kan dia nggak bekerja lagi ya. Kemudian perintis kemerdekaan dan bukan pekerja yang tidak termasuk huruf A sampai dengan huruf E. Nah, di sini terlihat ya, oke, ini juga ada penerima pensiun yang terdiri atas pensiunan PNS yang berhenti dengan hak pensiun, pensiunan anggota TNI dan Polri yang berhenti dengan hak pensiun, kemudian pensiunan pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun, kemudian penerima pensiun selain dari huruf A, B, dan C ya. Termasuk juga janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf D yang mendapatkan hak pensiun. Nah, jadi dari sini terlihat ya bahwa program JKN ini ya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ya, ini sudah mencakup kepesertaan itu mencakup seluruh warga negara Indonesia dari berbagai jenis pekerjaan ya, baik itu dia masyarakat miskin dan tidak mampu, kemudian masyarakat yang bekerja baik dia di sektor swasta maupun dia pegawai negeri, pensiunan, kemudian yang bukan pekerja, itu semuanya masuk ke dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Berbeda dengan program ASKES sebelumnya yang hanya menyasar pada PNS, kemudian yang jam sostek hanya menyasar pada pegawai swasta gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pendaftaran peserta? Prosedur pendaftaran pesertanya ya, untuk yang PBI, yang PBI itu didaftarkan oleh pemerintah ya. Pemerintah mendaftarkan PBI JKN sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan. Nah, biasanya didata mulai dari RT RW gitu ya, atau di desa atau di kelurahan tersebut didata mana nih masyarakatnya miskin dan tidak mampu, didata ya oleh desa atau camat setempat, kemudian nanti dilaporkan ya supaya nanti dia bisa terdata sebagai peserta PBI. Kemudian pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan. Ya, misalkan kalian bekerja di perusahaan, nanti perusahaan kalian itu yang akan mendaftarkan kalian secara otomatis ke BPJS Kesehatan. Misalkan tidak didaftarkan otomatis, kalian bisa mendaftarkan diri kalian ke BPJS Kesehatan. Nanti biasanya untuk yang pegawai swasta ini, dia pembayarannya itu dia gabung ya, ada yang dipotong gaji bersamaan dengan dibayarkan oleh si pemberi kerja. Jadi pembayarannya itu bagi dua gitu ya, tapi nggak bagi 50-50 ya, tapi ada persentasenya sendiri-sendiri. Kemudian bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan ya. Jadi kalau misalkan mau daftar di BPJS Kesehatan, itu dilihat kakaknya atau kartu keluarganya. Misal ya, di kartu keluarganya itu satu kakak kalian itu terdiri dari 4 orang yang isinya adalah ayah, ibu, anak pertama dan anak kedua. Maka ayah kalian itu nggak bisa hanya mendaftarkan dirinya sendiri, tapi juga harus mendaftarkan ibu kalian dan 2 orang anaknya. Jadi kepesertaannya itu mengikuti isi dari kakaknya. Jadi nggak bisa hanya daftarin diri sendiri, tapi harus ngedaftarin satu kakak yang ada di keluarga tersebut gitu ya.
Kemudian apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari peserta BPJS Kesehatan? Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan yang pertama identitas peserta ya, berupa kartu ya, kalau sekarang namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Kemudian yang kedua, manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan ya, kewajibannya adalah yang pertama membayar iuran ya, terutama untuk yang bukan PBI, karena kalau yang PBI itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah ya. Kemudian yang kedua, melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas peserta atau kartunya tadi pada saat pindah domisili atau pindah kerja ya. Tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, misalkan kalian pindah kota atau pindah kecamatan ya, biasanya kalau pindah kecamatan itu Vaskes tingkat 1-nya juga ikut berubah ya, atau misalkan pindah provinsi, pindah kota, itu kalian harus laporkan kepindahan kalian ke BPJS Kesehatan terdekat, kemudian disertai dengan pindah domisili supaya nanti kepesertaan kalian itu terdata di tempat kalian yang baru ya. Demikian juga pindah kerja, misalkan dulu kalian bekerja di perusahaan A yang mana pembayaran BPJS kalian itu atas nama perusahaan A ya. Kalau kalian pindah kerja ke perusahaan B, maka juga harus kalian laporkan supaya nanti pembayaran iuran kalian itu dipotong dari si perusahaan B tersebut ya. Berapa lama masa berlaku kepesertaan jaminan kesehatan nasional? Ini berlaku selama yang bersangkutan tetap membayar iuran sesuai dengan kelompok pesertanya tadi ya. Ada tanggal batas maksimal pembayaran iuran ya. Kalau misalkan lewat dari itu, biasanya nanti misalkan batas maksimalnya itu adalah setiap tanggal 10 misalnya, maka kalian harus membayar iuran JKN itu sebelum tanggal 10. Nah, kalau kalian bayarnya lewat dari tanggal 10 atau kalian ada tunggakan, biasanya nanti ketika kalian berobat itu akan kelihatan di komputernya Vaskesnya ya, bahwa kalian ada tunggakan. Kalian diminta untuk membayar dulu tunggakan yang sebelumnya, baru nanti kepesertaan JKN itu atau BPJS Kesehatannya itu bisa digunakan ya. Biasanya pelayanannya tetap dilayani ya, hanya saja nanti supaya kalian tidak perlu membayar ketika keluar rumah sakit, kalian biasa disuruh untuk mengurus dulu tunggakan yang pernah dilakukan ya. Ada juga sistem denda ya. Kalau sistem denda itu misalnya sudah lewat, misalkan sudah lewat bayar, tapi kalian belum membayar, kemudian kalian mau memanfaatkan pelayanan kesehatannya, biasanya nanti ada denda, tapi dendanya tidak banyak ya. Nanti akan dikasih tahu oleh pihak BPJS atau rumah sakit jumlah, atau nanti kelihatan di ininya jumlah tagihan kalian, jumlah denda kalian ya, dan tagihan yang harus dibayarkan, tapi dendanya tidak banyak. Kemudian status kepesertaan akan hilang bila peserta tidak membayar iuran atau meninggal dunia ya. Misalkan ada anggota keluarga kalian yang meninggal dunia, yang dia peserta BPJS Kesehatan, maka kalian urus surat meninggalnya, kemudian nanti surat meninggal itu kalian tunjukkan ke kantor BPJS Kesehatan setempat supaya nanti kepesertaannya itu dinonaktifkan, supaya tidak tetap tertagihkan gitu ya. Bayarnya pun bisa melalui mobile banking, ATM, atau melalui kayak kantor pos atau waralaba franchise gitu ya, bisa baru melalui itu. Kemudian bagaimana dengan pembiayaan BPJS Kesehatan ya? Bagi peserta PBI iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian bagi peserta pekerja penerima upah iurannya dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja ya. Jadi bagi ada sekian persen dipotong gaji, sisanya dibayarkan oleh pemberi kerja. Kemudian bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja iurannya dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan sesuai dengan kelas yang dipilih. Ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ya. Yang paling murah itu adalah yang kelas 3. Kemudian cara pembayaran di fasilitas kesehatan ya.
cara BPJS membayar fasilitas kesehatan ya, maksudnya BPJS Kesehatan akan membayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan cara kapitasi ya. Kapitasi ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yaitu rumah sakit, BPJS akan membayar dengan sistem paket yaitu INA CBJS. Kapitasi adalah jumlah peserta yang terdaftar di Vaskes tingkat pertama tersebut dikalikan dengan besaran kapitasinya per jiwa. Ya, ini juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Misalkan di Vaskes tingkat pertama, misalkan Puskesmas A itu, misalkan Puskesmas Mataram misalnya, itu jumlah pesertanya adalah 10.000 jiwa, maka nanti pembayarannya itu di awal ya, pembayarannya di awal bulan. Besaran kapitasi per jiwanya misalnya 10.000 per jiwa, maka 10.000 dikali 10.000 peserta itu adalah jumlah kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan di awal bulannya ya. Sistem pembayaran ini pembayaran dibuka ya tadi atau di awal ya, atau prospektif, dengan konsekuensi pelayanan kesehatan dilakukan secara praupaya atau sebelum peserta BPJS-nya jatuh sakit. Jadi memang diupayakan supaya pihak Vaskes tingkat pertama itu meningkatkan upaya promotif dan preventif supaya orang-orang itu jangan sampai ada yang sakit gitu ya, jadi sehat semuanya gitu. Mengurangi kuratifnya, biaya pengobatan karena kuratifnya, karena kan memang mencegah lebih baik daripada mengobati, bahkan mencegah itu lebih murah daripada mengobati ya. Kemudian yang kedua adalah sistem paket INA CBJS ya, atau Indonesia Case Based Group. Biaya mengacu pada panduan dalam melakukan diagnosis dan tindakan serta pemilihan obat yang cost efektif. Tarif INA CBJS ditentukan berdasarkan clinical pathway, yaitu yang ada di dalam ICD-9 dan ICD-10 atau International Classification of Disease. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian ada sistem rujukan. Ada 3 bentuk pelayanan kesehatan ya. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk pelayanan masyarakat yang sakit, ringan, dan sehat untuk promosi kesehatan, pelayanan kesehatan dasar atau pelayanan kesehatan primer seperti di puskesmas, pustu, puskel, klinik, dokter praktik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua pelayanan kesehatan tingkat kedua. Ini diperlukan untuk masyarakat yang membutuhkan perawatan inap yang tidak dapat ditangani di pelayanan kesehatan primer tadi ya. Contohnya misalkan rumah sakit tipe C yang ada di kabupaten dan memerlukan tenaga kesehatan spesialis atau dokter spesialis. Kemudian pelayanan kesehatan tingkat ketiga yaitu pasien yang tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder tadi ya, yang rumah sakit tipe C ini. Pelayanannya sudah kompleks dan memerlukan tenaga subspesialis. Contoh rumah sakit tipe A dan B yang ada di provinsi ya. Misalkan pertama kalian itu kalau misalkan sakit tuh nggak bisa langsung ke rumah sakit kecuali kalau tadi ada kegawat daruratan ya. Jadi pertama-tama datang dulu nih ke Vaskes tingkat pertama yang ada di kartu Indonesia Sehat kalian itu ya. Kalian tuh terdaftarnya itu di mana? Misalkan di Puskesmas A, maka kalian datang dulu ke Puskesmas A, atau ke dokter praktik keluarga dokter X, maka datang ke dokter X sesuai dengan kartunya tadi. Karena apa? Kapitasi kalian itu dibayarkannya di Vaskes yang sudah ditunjuk tadi ya. Kemudian kalian dirawat di sana, rawat jalan atau rawat inap ya. Kemudian kalau misalkan tidak tertangani atau membutuhkan lebih spesifik lagi pengobatannya, maka kalian akan dirujuk ke pelayanan kesehatan tingkat kedua atau sekunder yang ada di kabupaten atau kota tempat kalian tinggal ya. Misalnya kalian membutuhkan perawatan yang lebih lanjut lagi karena memang keterbatasan fasilitas maupun tadi dokter subspesialis, maka nanti akan dirujuk ke kesehatan tingkat ketiga yang ada di provinsi ya, misalkan rumah sakit tipe A atau B yang ada di provinsi, kurang lebih seperti itu ya. Sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau unit yang lebih mampu menangani, atau secara horizontal antara unit-unit yang setingkat kemampuannya. Jika pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer, maka menyerahkan tanggung jawabnya ke tingkat pelayanan di atasnya, yaitu dengan sistem rujukan. Nah ini ya, yang dirujuk itu adalah ini,
masalah kesehatannya ya. Apakah masalah medis atau masalah kesehatan masyarakat. Kalau misalkan masalah medis, maka rujukannya berupa rujukan medis, misalkan terkait dengan penderitanya, pengetahuan yang masih terbatas, atau mungkin bahan-bahan pemeriksaan. Nah, misalkan masalah kesehatan yang dirujuk adalah masalah kesehatan masyarakat atau rujukan kesehatan, maka biasanya yang dirujuk itu adalah berupa teknologinya, sarananya, atau operasionalnya. Baik, mungkin itu dulu ya pertemuan ke-13 ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan DRP, DRG, dan CBGs ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.